Hey, what's up guys? Gua Theo dan hari ini gue bersama dengan student job connector visual design. Kita bakal ngebahas kok bisa sih masih student udah bisa punya multiple revenue stream. Let's go! Alright, hello guys, welcome back to another episode of Obrolan Karir Digital bersama gue sebagai host kalian, Theo. Dan hari ini kita kedatangan teman-teman student job connector VD, Job Connector Visual Design Purwadika saat ini. Tapi case-nya ini mereka spesial, mereka ini student tapi udah di tahap internship. Mungkin boleh kita kenalan dulu nih, audiens penasaran kita lagi ngobrol sama siapa sih. Dari sebelah kiri aku dulu mungkin. Perkenalkan, nama gue Roger, student visual design Jakarta. Perkenalkan, nama gue Steven Wijaya, gue student visual design juga di Jakarta. Alright, ini anak-anak Jaksel berarti ya di sini ya. Oke, nah sekali lagi kalian berarti mau konfirmasi statusnya belum alumni ya? Belum. Oke, Karena belum tetap dapat sertifikat. belum dapat sertifikat. Masih intern juga sih. Tapi udah dapat internship. Sudah. Jadi ternyata internship itu juga masih bagian dari program Job Connector Visual Design juga. Kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu nih sekarang lagi pada internship di mana sih, kesibukan masing-masing tuh apa sih? Boleh mulai dari Steven mungkin. Kesibukan gue saat ini tuh internshipnya ada di Lego ya. Dan udah berjalan selama 3 bulan juga. Cuman baru kemarin tuh udah di-extend, diperpanjang jadi 3 bulan lagi. Lego itu Iya, apa? Lego mainan. Mainan. Iya. Berarti sehari-hari di sana ngedesain Iya. Sambil bermain. sambil bermain Iya, Lego. ganti Lego aja setiap hari Gitu. di sana. Iya. Tapi ini penasaran sebelum kita move on ke Roger ya. Dapat barang-barang gratis gitu nggak dari Lego? Oh, dapat dong. Dapat merchandise. Kok nggak dibawa ke sini sih? Jangan kegedean. Oh iya, sombong ya teman-teman. Oke, next boleh Roger. Sekarang lagi internship di mana sih? Kerjanya ngapain? Kalau gue sekarang internshipnya itu di Sinarmas, di asuransinya MSIG Life. Nah di situ tuh aku tuh masuknya itu di bagian corporate communication yang untuk internal. Jadi ngedesain untuk di internalnya dong. Oh oke. Nah ini kan gue sendiri kan agak awam ya tentang visual design ya. Jadi ternyata kalian tuh punya tugas dan tanggung jawab masing-masing ya. Iya. Kalau Roger tadi di corporate communication internal. Iya. Kalau Steven tadi di mana? Bagian mana? Di bagian e-commerce dan sosial media. E-commerce, social Dan media. social media design. Oke, berarti yang tugasnya kayak kalau di e-commerce online platform gitu Iya. jualan, bikin banner-banner Bikin gitu. banner. Boleh dan- ganti-ganti berarti diskon 100% gitu boleh. Oh, itu bukan bagian saya. Enggak ya. Bukan. Oke, jadi ternyata walaupun title-nya visual design atau title-nya apa sih by the way? Visual design. Visual design ya? Iya, Graphic graphic design. design. Sama. Oke, title-nya desain tapi ternyata punya task dan tanggung jawab masing-masing ya di divisi masing-masing gitu ya. Nah, kayak di ini enggak sih apa namanya? Meme yang kita lihat-lihat gitu, graphic design tapi harus bisa Premiere Pro ngedit video gitu-gitu. Iya. Iya. Agak ngerangkap. Tapi masing-masing sih beda-beda sih. Oh, beda-beda. Ya, beda-beda. Pasti ada juga yang ngerangkap semua, ada yang cuma dapat di bagiannya itu cuman ya mungkin di Adobe, main di Adobe doang seperti itu. Oh gitu. Oke, tapi masih capable untuk Masih, ini ya. masih. Nah, itu membuktikan kualitas dari kelasnya Purwadika ya, teman-teman. Walaupun di luar bidangnya, Benar. ternyata masih bisa handle. Masih bisa handle. Kelas banget. Oke. Nah, aku mau tanya juga nih, sebelum masuk decide untuk join Purwadika Visual Design ya kan. Ini kan relatif program yang cukup baru gitu ya. Kalian tuh backgroundnya tuh apa sih? Gitu. Apakah mungkin emang dari dulu gue pengen mau jadi seorang graphic designer kayak gitu. Gue emang suka banget ngedesain gitu. Makanya gue pengen masuk Purwadika karena gue udah ada basicnya gitu. Atau kayak gimana? Mungkin masing-masing boleh sharing nih. Kalau dari gue sih awalnya sih aku tuh kan kerjanya tuh di Purwadika juga. Kerjanya di Purwadika juga, jadi aku tuh dulu kerjanya itu sebagai office boy. Nah, dari setelah itu kerjanya itu sekitar 18 bulan. Nah, di situ aku tuh bingung. Jadi pengennya tuh mau lanjut kuliah. Pengennya mau lanjut kuliah, tapi pas di akhir itu tiba-tiba ditawarin sama Purwadika dari lewat Kobrai, nawarin ada buka batch baru untuk visual design. Nah, ditawarin ke situ, kamu mau nggak? Nah, di situ aku juga kepikiran karena mau nyari kuliah ini juga pengennya ngambil DKV waktu itu. Pengennya tuh ngambil DKV, tapi pas taunya ada visual design dibuka dan ditawarin, akhirnya ya udah masuklah bootcamp di Purwadika jalur beasiswa. Keren banget. Berarti siswa berprestasi ya bisa dapat beasiswa ya gitu ya. Nanti ditunggu berarti program-program lainnya siapa tahu Roger yang bisa danain gitu kan. Gila, keren banget. Tapi emang waktu itu kan mau decide masuk universitas DKV juga kan. Emang udah ada basic design.
Nah kebetulan kalau dari aku sendiri kan punya basicnya itu bisa menggambar, jadi aku nyarinya itu yang sesuai lah sama talenta aku gitu ya. Nyarinya itu karena di DKV juga kan banyak itu desain seperti yang aku tahunya seperti itu. Iya. Nah setelah ditawarin sama Prodika buat ini, baru aku cari tahu tuh visual design itu seperti apa. Nah, itu dari situ aku baru mau cari tahu tuh visual design itu seperti apa, belajarnya itu seperti apa. Jadi sebulan sebelumnya itu udah aku cari tahu masuknya itu kalau visual design itu belajarnya seperti apa. Oke, berarti emang basicnya bisa gambar. Nah, dari situ aku nentuin buat mau nyari di kampus mana biar ada sejalur lah. Ekspansinya kemana gitu ya. Oke, tapi sebenarnya ranah graphic design sendiri tuh belum pernah kayak digital art gitu, pernah nggak nyoba? Belum pernah. Belum pernah. Bahkan setelah masuk di Prodika itu baru pertama kali megang laptop. Oh iya, Iya, baru seriusan? pertama kali. Gokil banget. Tapi sampai saat ini pembelajarannya efektif berarti Iya, ya? efektif. Efektif banget. Masih Testimoni bisa teman-teman ya. Oke. Next mungkin coba kalau dari Steven gimana? Backgroundnya tuh sebelum masuk Purwadika tuh gimana? Jadi gue baru lulus kan tahun lalu ya. Lulus juga dari lulusan web development, bukan visual design atau apapun itu. Kuliah? Nggak kuliah. Beda, kalau dia kan suka gambar, bisa gambar. Kalau gue bahkan kagak bisa gambar sama sekali. Oke. Kayaknya kalau lu lihat gambar gue tuh nggak bisa dibaca deh. Nggak bisa deh itu. Makanya itu gue memutuskan kayaknya kalau misalnya gue ambil DKV agak buang-buang waktu juga. Karena kan di semester awal tuh gue lihat di mana-mana itu tuh harus bisa ada learning buat pakai tangan-tangan gitulah yang titik-titik gitu-gitu kan. Akhirnya nyari-nyari dapatlah bootcamp di sini nih Purwadika kan. Barulah situ belajar-belajar Adobe dan lain-lain. Sebelumnya sebenarnya udah pernah sih Adobe itu belajar dari YouTube aja. Oh, oke. Udah. Ya, jadi sebelum terjun ke Purwadika itu sebelumnya emang udah pernah ngambil freelance sama jalanin Adobe itulah dari magang, freelance dan lain-lain. Oke. Kalau gue boleh nanya, kenapa nggak lanjut web development aja? Ada web development tuh SMK berarti ya, SMK. RPL ya? Iya, RPL. Nah, kenapa nggak lanjutin web development? Kan ada juga nih web development di Purwadika. Nggak suka. Nggak suka. Oke. Gue tersinggung, gue kan web developer ya. Nggak, soalnya kalau misalnya ngambil web development, kita kan ngobrolnya di OKD episode yang berbeda ya kan, jadinya kan. Di luar Iya, aku jadi tuh. nanti mungkin nggak ketemu kita ya. Susah guys. Oke, susah. Oke, jadi emang ternyata niatnya itu demennya lebih ke desain Iya. gitu. Cuma emang kebetulan waktu SMK masuknya RPL. Ya karena ditipu juga itu sebenarnya sama promotor ya. Aduh. Jangan sebut brand ya. Jangan Oh, sebut, enggak, jangan aman. nggak boleh sebut brand. Oke, lumayan lah ya. Udah ada bekal Ya apa? bekal buat website tuh jadi bisa masuk UI juga lah. Oke, masuk Lumayan. UI. Udah sempat belajar walaupun dari YouTube juga Ya, ya. dari YouTube juga. Tetap bisa. Tapi tentunya lebih efektif belajar sendiri atau belajar di Purwadika? Purwadika dong. Ah, itu dia teman-teman. Oke. Nah, kalau sekarang nih kan kalian awalnya memang udah punya basic ya. Enggak, kalau Roger mungkin basicnya gambar Iya. gitu kan. Oke, Steven udah lebih banyak gitu tahu tentang tools yang dipakai gitu sama ranah graphic design atau visual design ini sendiri gitu. Apa aja nih hal-hal baru kira-kira yang kalian dapetin waktu belajar di Purwadika? Kayak ternyata wah, ada materi kayak gini gitu. Oh, ada skill ini yang ternyata gue harus pelajarin sebagai orang yang menekuni ranah visual design gitu. Kalau dari gue sih karena kalau di visual design itu kan kita belajar banyak dan harus tahu banyak brand kan. Nah di situ aku tuh orangnya tuh kan gak terlalu kenal banyak brand. Nah jadi hal-hal yang bisa didapat dari belajar visual design adalah bisa mengenal banyak brand. Oh gitu. Mengenal banyak brand, mengenal campaign-campaign yang bakal kita lalui seperti itu. Supaya kalau main ABC 5 dasar terus kenal Pas kayak gitu kita udah tahu brand udah tahu apa brand apa gitu Iya, ya. langsung. Oke. Tapi apa aja tuh? Apa maksudnya skill apa aja yang akhirnya lo dapetin? Berarti nggak cuma murni hard skill ya? Iya. Kayak wawasan pun juga terbuka. Wawasan soft skill dapat, juga soft skill diasah dapat. lah. Diasah. Oke. Kalau dari sisi hard skillnya mungkin ada tools baru. Kalau Roger lu pasti kan dapat banyak banget. yang Semuanya kan? tuh baru. Semuanya tuh baru. Apa aja tuh kalau boleh Ya share? misalnya desain di banyak Adobe itu. Tools-tools yang dipakai tuh misalnya website gitu kan yang harus kita tahu isi-isi mencari tahu kayak apa referensi gitu nyari-nyari seperti itu. Itu salah satu hal baru juga sih yang Oke. didapat. Oke, kalau Steven mungkin boleh share beberapa hal yang paling menarik banget Kalau nih. dari gua sih yang paling menarik itu ketika masuk ke motion ya. Karena sebelumnya gua nggak pernah ngejalanin After Effects. Mentok di Adobe Premiere dan menurut gua cukup seru sih motion. Sama hal menarik barunya ya benar itu bisa jadi tahu banyak brand sama cara kita membangun portofolio kita dari mockup gitu-gitu. Jadi nambah wawasan kita lah buat
bikin portofolio yang bagus tuh kayak gimana. Oke, berarti itu portfolio yang bagus itu maksudnya emang kayak makin lama gue makin tahu, atau emang udah ada disediain nih materi dari Purwadika gitu. Nih cara bikin portfolio yang bagus tuh kayak gini. Nah, Iya, udah ada. disediain Udah sama disediain Purwadika. Ada juga gitu. Berarti cukup lengkap ya. Cukup lengkap, sangat lengkap. Sangat lengkap. Biasanya tadi nyebut motion, ini soalnya tadi gue nggak tahu, tadi nyinggung kayak ada kerjaan yang ngerangkap lebih dari graphic design kan, ngedit video mungkin gitu ya. Tadinya bercanda sih, tapi ternyata dapat materinya di sini. Dapat. Oh, oke. Dapat semua. Oh gitu. Berarti kalian bahkan emang udah disiapin nggak cuma yang misalkan kayak desain untuk sosmed, Instagram post atau kayak gitu, nggak cuma kayak gitu doang ya? Enggak. Ya karena emang dari Prodikanya juga kurikulumnya itu udah standar industri, Iya. jadi semuanya itu udah direkap semuanya. Tapi emang kalau misalkan kalian cari di job listing gitu, sambil nyari kerja juga nggak sih? Apa maksudnya? Sekarang kan lagi intern, tapi sambil nyari Oh, nyari Iya, yang full sambil- time juga. dari yang full time juga. Nah, kebanyakan tuh kriterianya emang kayak gitu ya. Nah, iya, justru Tapi- kadang perusahaan kan nyarinya bisa ini, bisa itu kan. Iya. Nah, iya kan? Misalnya mereka cuman postnya itu butuh yang ini, tapi kan pas sampai di dalamnya butuhnya tuh kita harus rekap semua. Iya. Bisa bikin motion, apa semua Bisa pasti bikin ada. ini, bikin itu. Berarti rela ya, walaupun kayak title-nya graphic design. Kayak mikirnya kan desain doang gitu. Iya. Jadi video editor rela juga Itu ternyata. tetap harus masuk. Kalau ada duitnya rela lah. Itu dia gitu. Lumayan tapi ya. Ya lumayan lah. Itu Lego, dapat Lego gratis dijual juga lumayan. Oh kan? iya lumayan. Iya, enggak 2 juta. boleh dong, jangan dong. Oke. Nah, kalau day to day-nya nih, kayak sekarang kan kalian udah di tahap internship gitu. Boleh nggak kita coba nih kita coba lihat ke lampu gitu sambil mengenang masa lalu, kayak waktu belajar di Purwadika tuh pengalamannya kayak gimana sih? Day to day-nya ngapain? Wah, day to day-nya itu kebanyakan kita harus begadang ya. Itu salah satunya, kita harus banyak begadang karena belajar banyak hal-hal baru itu emang sulit ya, susah juga ya. Apalagi aku yang masih baru. Jadi yang day to day itu kita belajar. Biasanya kan di Prodika itu kan 3 jam sebelumnya itu kan kita belajar materi nih. Nah 3 jam setelah istirahat itu kan ada praktek. Kita langsung praktek. Jadi di situ day to-nya ya kita belajarnya seperti itu, rutinitasnya setiap harinya seperti itu. Dan ditambah pas pulang masih harus belajar Masih lagi. harus belajar lagi sampai tengah malam. Karena ada tugas-tugas yang dikasih juga kan yang dikerjain. Oh oke, jadi ada materi, ada praktek, dan ada tugas tambahan juga ada bahkan. tugas buat kita ya ngulik-ngulik lah. Iya. seperti Oke. itu. Karena kalau misalnya ngikutin jam pelajaran Purwadika doang, yang belajar misalnya dari awal juga nggak bakal cukup. Iya. Oke. Karena kita sendiri juga pasti harus ngulik sendiri Iya, lah. benar. Iya. Nggak mungkin kita nungguin kayak jam sekolah nih udah belajar pulang. Iya. Itu nggak bisa sih. Oke, tapi ya setuju banget sih. Banyak yang mungkin berharap kayak, oh karena masuk Purwadika gitu, kurikulumnya udah sesuai, ya udah ngandelin apa yang dikasih. Tapi giliran dikasih tugas di luar itu nggak dikerjain. Iya, gitu. jadi emang benar apa yang dikasih kita harus perdalam lagi, cari tahu. Oke. Dan itu nangis-nangis nggak? Nangis-nangis juga sih. Nangis-nangis juga ya. Nangis, Sama- berkeringat. berkeringat itu. Setiap harinya harus Setiap hari begadang. harus press otak buat Berarti belajar. masuk kelas gitu, mata panda gitu, itu udah hal Wah, yang itu udah biasa fix. aja. Udah biasa. Itu udah fix harus dapat itu. mata Sekelas tuh panda. kayak gitu. Oh itu udah biasa sih. Itu udah biasa. Normal lah. Normal. Ada nggak yang di tengah-tengah gitu? Aduh, gua udah gak kuat nih. Gua mau cabut aja deh gitu. Banyak, Ada nggak? banyak. 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 Ada yang sih. ada yang udah Tapi cabut. bahkan nggak di tengah-tengah. Masih awal udah gak mampu. Gitu. Oke, berarti emang ternyata programnya tuh seintens itu ya pembelajarannya gitu. Tapi kalau gue boleh tanya nih sekarang nih, udah di tahap internship kan, worth it nggak? Worth it banget. Worth it banget sih. Worth it banget. Iya. Semua perjuangan yang kalian udah lewati. Semua perjuangan yang kita dapat itu bisa kita tuangkan semua di internet. Kelas. Kalau boleh tahu tuh apa aja sih kerjaan lo tuh kalau di apa namanya? Sekarang di mana, Sinarmas ya? Sinarmas. Sinarmas tuh spesifiknya tuh ngerjain apa aja sih? Hands on-nya di mana sih? Jadi kan aku kan bagian internal, jadi kayak tadi yang aku bilang ngedesain, mereka tuh dari copywriter kasih desain ini untuk kita sampaikan, kayak misalnya ada event-event apa gitu, nanti kita desain terus nanti dibagiin ke internal untuk karyawan-karyawan gitu. Oke, terus nanti di share-nya tuh medianya gimana? Kan internal ya? Itu ada, mereka juga punya aplikasi sendiri. Nah, jadi nanti itu di bagian aplikasi ada juga by email. Oke. Seperti itu desainnya. Jadi tinggal dibagikan aja, kita yang ngedesain. Berarti kayak kalau misalkan template email kan suka ada kayak banner-bannernya gitu. Nah, iya, seperti itu. Oh, itu tanggung jawab Roger Iya. juga berarti salah Itu satunya. bagian salah satunya itu juga. Oh, gitu. Kalau Steven gimana di Lego? Di Lego itu karena regional ya, jadi ada dari Singapura, Filipina, Vietnam dan lain-lain. Jadi kalau misalnya yang terbaru itu campaign misalnya Valentine lah. Valentine ini udah ada nih dari regional template desain itu seperti apa. Oke. Nah jadi di setiap negara desainnya nggak bakal berubah jauh lah. Mungkin kita ulik-ulik sedikit beberapa elemen-elemen dan lain-lain. Jadi tinggal tambah-tambah kurang-kurangin aja yang sesuai sama
buat di negara sendiri. Oh iya. Oke. Jadi nggak nge-build dari nol gitu loh. Jadi sebenarnya guideline itu pasti udah ada dong. ada. Apalagi brand sebesar Lego, sebesar Sinarmas itu pasti udah punya guideline-nya sendiri. Guideline udah ada. Cuma tetap ujungnya tetap harus ada di adjust juga ke marketnya Indo kayak gimana. Indo gimana, di Filipina pasti beda juga kan, sukanya gimana kan. Iya. Jadi warna, font dan lain-lain tuh di adjust lagi. Oke. Nah, itu kan kerjaan yang mungkin guideline-nya dalam tanda kutip lebih mudah mungkin karena udah ada standar Iya, arahannya kayak iya. gitu. Pernah nggak tapi bikin yang kayak misalkan sebuah startup yang bener-bener kayak modal cuma punya nama doang, nama startup doang kayak gitu. Terus kalian mungkin harus bikin bener-bener dari nol kayak brandnya itu guideline-nya kayak gimana. Justru kalian yang menentukan nih bentuknya kayak gimana. Itu pernah nggak? Ada yang pernah pegang nggak? Belum, kalau belum sampai sih kita. Kalau aku dulu pernah sih freelance, cuman aku nggak bikin guideline-nya, lebih ke arah dia cuman nge-hire aku buat bikin sosial media kontennya. Jadi dia nggak ada tuh guideline misalnya logo harus warna ini, harus di sebelah sini gitu, itu nggak ada. Jadi aku bikin aja sesuai yang menurut aku oke buat di post di Instagram mereka. Oke, itu freelance. Itu freelance waktu itu. Itu sebelum Purwadika atau setelah Purwadika? Sebelum Purwadika itu aku masih kelas 11 kayaknya. Oh, keren juga ya kelas 11 ya. Sombong ya? Eh. Enggak ada yang bercanda. Hoki aja itu dapat. Oke. Itu skill. Ditambah dengan hoki akhirnya dapat itu dia. Dapat Purwadika. Tapi tadi ngebahas tentang freelance, sejauh ini memang sih kalian masih tahapnya internship dah. Hitungannya juga belum lulus lah ya, kan belum lulus ya. Ada yang udah coba ngulik ngambil freelance gitu enggak? Oh, freelance udah. Ada. Dulu kalian berdua? Iya, bahkan Barengan? sebelum Sorry. Enggak. Oh, enggak, beda. beda project. Beda. Kalau aku bahkan masih di akhir sebelum mau masuk internship itu udah dapat freelance. Oh gitu. Sombong kali kau. Wah, enggak deh, bercanda lagi. Oke, Itu gimana? dapatnya itu dari jalur tim PCN juga. Heeh. Itu dapatnya itu di Fujifilm waktu itu. Oke. Nah, jadi dapat di Fujifilm terus itu yang pertama. Terus yang kedua aku nyari sendiri sih. Dapat dari ada salah satu kayak bisnis konsultan gitu. Agensi ya seperti itu. Terus seperti tadi freelance to freelance. Iya. Nah, jadi mereka lempar ke aku freelance-nya buat ngerjain project yang dari klien mereka seperti itu. Oh, oke. Jadi digital agency Nah, punya klien dari luar yang hitungannya proyekan juga. Proyekannya tapi dilempar ke Roger. iya, yang sebagai freelance to juga. freelance ya. Seperti Oke. itu. Zaman sekarang ya dengan adanya Tech Winter gitu-gitu ya teman-teman pasti udah tahu ya. Itu kan emang nyari posisi full time tuh agak susah gitu. Jadi emang tren kerjanya tuh ya mau nggak mau kita shifting juga kan. Iya, Ya kan harus ngambil dari freelance gitu dan tetap kalian bisa dapetin ya. Ada yang dari PCN, ada yang dari nyari sendiri Nyari juga. sendiri juga Kayak dapat. gitu. PCN itu bagi teman-teman yang nggak tahu adalah Purwadika Career Network ya. Itu adalah network hiring partner yang kalian bisa dapat akses ketika kalian lulus dari Purwadika. Dari Purwadika. Kayak gitu. Kalau Steven sekarang? Aku sempet dapat ini aja sih, freelance itu dari orang tua. Dari teman papa itu sebenarnya dibilang berat banget enggak, cuman dia minta bikin logo lah. Oke. Bikin logo buat produk baju dia gitu. Dia udah ada sketchnya lah mau kayak gimana. Jadi aku cuman mengubah ke dalam digital. Oh, iya. Jadi nggak dari awal aku pikir filosofi dan lain-lainnya enggak. Jadi nggak terlalu susah sih. Itu selagi Purwadika tuh berarti ya? Itu iya. Selagi Purwadika. Sementara belajar di Prodi kayak. Sementara belajar. Berarti kalian ini dapat project. Roger tadi bilang dapat 2 ya? Iya, dapat Saya kan dari yang si agency sama Fujifilm. Fujifilm, kamera. Terus Steven tadi dapat yang untuk project yang project tag-nya handtag gitu. sama sekarang sama-sama internship. Oke, internshipnya kan memang bagian dari program Job Connector Visual Design ya. Tapi ternyata freelance-nya itu kalian dapetin sendiri lah hitungannya ya. Iya, dapatnya sendiri. Dan itu selama lagi belajar. Selama lagi Belum lulus. Belum lulus berarti udah bisa dapat kerjaan. Yang pertama itu sementara belajar, yang kedua pas lagi mau nyari intern. Oh, gitu. Oh, keren banget sih. Jadi sementara sibuk-sibuk nyari harus sambil ngerjain juga project. Oh, oke. Itu kalian nggak kelabakan gitu. Oh, harus balance belajar sama balance freelance nih. Iya sih. Soalnya emang harus mikirnya misalnya kita sementara belajar di pertengahan itu malamnya tuh kita harus ngerjain freelance juga. Oh gitu. Ngerasain relate Steven? Iya. Relate, tapi makanya jangan tidur ya. jangan tidur. Itu nggak tidur pernah nggak seharian kayak bener-bener nggak tidur? Enggak dong. Wah, kalau aku sih pernah sih. Di motor oleng lagi. Oh iya, dia kan dari ini. Kalau aku sih pernah.
Oke. Tapi Roger pernah Pernah seharian? seharian. Pagi belajar begadang, paginya lanjut belajar lagi di Prodika. Wah, gokil. Tapi worth it ya. Ya, worth it. Namanya juga cari duit Namanya ya juga kan. cari duit. Tapi menarik, itu fakta yang menarik banget sih. Maksudnya bahkan bagi aku juga alumni Purwadika ya, kalau Iya. misalnya teman-teman belum tahu. Ini baru aja gitu. Ini satu hal yang menarik banget, yaitu selama programnya pun ternyata masih belajar gitu udah bisa dapat sumber pendapatan. Kayak gitu. Kalau di kelasku juga waktu itu ada juga sih yang kayak gitu ya. Waktu itu kan aku web development front end gitu kan. Udah dapat freelancean. Ya, aku aja yang males nyari sebenarnya sih, iya, gitu. Tapi ya bagi teman-teman mungkin yang mau sangat grinding gitu ya untuk cari duit ya kan, untuk apalagi building portfolio juga ya itu ya. Nah itu pasti harus wajib dong cari-cari freelance. Nah Buat mungkin nambah portofolio. teman-teman yang nonton itu juga tertarik ya kan, pengen freelancing juga kan, yang mau masuk visual design mungkin khususnya ya. Boleh nggak sih sharing lah tipis-tipis gitu kan? Kok bisa sih kalian lagi belum lulus loh? Ini kan belum boleh masukin LinkedIn doh sebagai Belum. iya kan? Iya. Kok bisa kalian bisa dapetin freelance dan itu di luar Purwadika? Kalau tips-tips sih lebih ke arah ini aja ya, nyari koneksi mungkin ya, karena nggak harus selalu dari kita tuh ngambil dari website atau sosial media. Mungkin dari mulut ke mulut itu kan bisa juga kan. Kayak aku kenalan dari papaku atau ada dari teman ke teman, itu pasti ada bisa kan. Karena kalau pengalamanku buat freelance di nyari website itu nggak segampang dari mulut ke mulut. Kalau misalnya di website pasti ada satu dan lain hal yang bikin mungkin agak lebih susah aja sih. Tapi kalau tips-tipsnya sih ya perkembangan skill aja sih, sama narsis. Narsis berarti Upload porto dan lain-lain ya. Itu dia. Berarti nggak ada salahnya ya kita pamer-pamer dikit ya. Ya nggak ada salahnya. Kan tujuannya ya untuk personal branding Iya juga. betul. Kayak gitu. Roger, ada yang mau di-share lagi mungkin? Kalau dari aku tipsnya ya karena visual design itu banyak juga, dia tuh kan terbagi juga ya. Misalnya jadi copywriter juga kan bisa juga kan. Nah sebelum itu tipsnya adalah banyak belajar sih, cari tahu tentang apa itu visual design sebelum mungkin mau ngambilnya di Purwadika. Jadi harus dong. Ya harus banget, harus banget. Yang ngambil di Purwadika cari tahu visual design, karena di sini kan dia pembelajaran itu kurikulumnya standar industri. Jadi kita cari tahu apa aja dasar-dasar basic-basic yang harus dipelajari. Setelah itu ketika masuk di Purwadika belajar pasti bakal kasih semua yang kita udah paham sebelumnya basic-basicnya seperti itu. Oke, di expand dari situ berarti Iya, ya. benar. Oke, menarik banget. Thank you banget nih Yes, tips-tipsnya. Ntar lagi kayaknya gue keluar dari sini mau cari freelancer. Boleh. Cari duit Boleh. dulu bos ya kan. Boleh. Oke, nah sekarang dari tadi kan kita hahaha ya. Sekarang gue mau serius dikit nih. Oke. Ini kan kalian udah mau lulus lah ya hitungannya, udah mau lulus dari Purwadika, udah dapat internship, dan ini kalian anak-anak muda ya. Steven tahun berapa kelahiran? 2004. 2004 berarti sekarang umur Umur 19. Tahun ini 20. Wah, ya, kalau Roger kelahiran 2002. 2002, sekarang 22. 21 mau akhir tahun 22. 22 tahun. Nah, ini anak-anak muda yang sangat berprestasi nih ya kan. Udah mau lulus dari Purwadika, udah dapat internship, udah sering dapat freelance. Tapi kalau gue boleh nanya nih, goals kalian tuh apa sih sebenarnya sebagai, kita ngomongin karir deh, soalnya kalau ngomongin hidup kan terlalu dalam ya. Ngomongin karir deh, goals kalian jadi apa di bidang visual design tuh apa sih? Goalsnya banyak ya. Iya. Satu aja. Yang personal juga nggak apa-apa sharing. Goalsnya ya karena aku dari segi keluarga juga kan, aku kan anak bontot ya, sebetulnya bungsu ya. Jadi goals aku sih pengennya di dalam keluarga itu ada jadi seseorang yang berbeda lah dari mungkin dari keluarga aku yang mungkin banyak yang kayak putus karirnya ya nggak jelas lah seperti itu. Nah aku tuh pengen punya status karir yang jelas juga. Mungkin juga nanti kedepannya bisa buka usaha juga. Amin. Usaha ya amin. Terus mungkin juga bisa setelah bangun usaha mungkin bisa membantu orang-orang yang lain, teman-teman yang lain yang mungkin membutuhkan pekerjaan. Mulia banget. Nah, jadi bisa di hire lah seperti itu. Jadi goalsnya tuh mau jadi hiring partnernya Purwadika. Iya. Wah gila. Boleh. Keren. Salah satunya itu. Respect. Dan Nanti dapat mungkin- beasiswa. Sekarang kan programnya dapatnya beasiswa ya Roger ya. Siapa tahu nanti ke depan juga bisa ngasih beasiswa ya. Beasiswa ke yang lain. juga. Amin. Mulia sekali. Amin sekali ya 10 tahun ke depan lah. Amin. Ditunggu ya. Ditunggu. Di save ya video ya teman-teman. Di save ya. Ini
Ini mungkin ada yang 10 tahun kan nontonnya, masih anak kecil. Tolong Boleh, di-save boleh, nanti 10 boleh. tahun lagi kalian masuk Kontak aja nih, kontak. kontak aja nih cari si Di Roger. bawah Instagramnya. Oke. Kalau Steven gimana? Kalau aku sendiri sih buat tujuan akhirnya lebih ke arah pengen kerja dari rumah ya. Sambil ada usaha. Kerja dari rumah as a freelance mungkin ya. Targetku sih kerja di kantoran mungkin lebih ke arah sampai umur 30 mungkin ya. Setelah itu Ya 30, setelah itu mungkin aku harap bisa kerja dari rumah aja sih. Jadi freelance dan lain-lain aja. Membangun usaha sendiri iya, juga. sambil ada usaha sama ada freelance juga. Wow, keren. Jadi makanya harus membangun koneksi dan portofolio yang bagus, guys. Itu. Sekali lagi bilangnya ke kamera. Portofolio nomor 1 ya. Itu dia. Oke, thank you banget nih Steven dan Roger untuk sharingnya. Berarti end goals kalian tuh mirip-mirip ya? Iya, gitu. mirip lah. Jadi nggak cuma apa namanya mau ningkatin hard skill sebagai visual designer gitu, tapi pengen ada sisi entrepreneurship-nya juga ya. Kayak pengen bangun usaha, pengen bantu orang juga gitu. Memang mulia sekali. Mulia sekali. Keren. Oke, ditunggu ya nanti siapa tahu kan boleh. Purwadika X Steven X Roger ya kan gila. Program scholarship ditunggu untuk program scholarship visual design-nya. Anyways, thank you banget Steven, thank you banget Roger atas sharingnya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan kalau teman-teman suka konten seperti ini berguna untuk kalian, jangan lupa like dan subscribe channel Purwadika. And we will see you guys in the next episode. Bye bye.